Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Hari kelima penerapan larangan mudik, masih ada sejumlah pengendara yang nekat melakukan perjalanan mudik. Di pos penyekatan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, jumlah pelanggar penyekatan terus meningkat sejak Jumat pekan lalu. Sejak Minggu malam hingga hari ini tercatat lebih dari 50 pelanggar yang didominasi pengendara sepeda motor. Penjagaan yang tidak begitu ketat di posko Sumber Arta Kalimalang menjadi pilihan pengendara untuk tetap melakukan perjalanan melalui jalur ini. Langsung saja kita akan menuju ke pos penyekatan Cikarang Barat. Sudah ada rekan kami, Kevin Pakan, yang akan melaporkan. Kevin, bagaimana situasi arus mudik, potensi arus mudik di tempat Anda melaporkan? Ya, Abraham dan pemirsa, 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Situasi di titik penyekatan Cikarang Barat 3, tepatnya di kilometer 31 tempat saya melaporkan, bahwa untuk situasi terkini kami melihat bahwa arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dan memang untuk saat ini, saat saya melaporkan, bahwa kami hanya melihat hanya 3 petugas yang sedang berjaga di kawasan atau di titik penyekatan ini. Dan memang pada saat ini bahwa ada beberapa petugas yang sedang beristirahat karena juga bertepatan dengan waktu untuk berbuka puasa. Abraham dan pemirsa, dapat kami informasikan terkait data atau berapa jumlah kendaraan yang diputarbalikan ke arah Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa dari tadi pagi, dari pukul 8 pagi hingga pukul 18.00 atau pukul 6 sore, sudah ada 224 kendaraan yang diputarbalikan ke arah Jakarta, di mana 211 ini adalah kendaraan pribadi, 10 kendaraan travel, kemudian 3 adalah bis antar kota, antar provinsi. Tadi pihak petugas mengatakan bahwa mayoritas ini mereka tidak membawa surat izin keluar masuk dan juga surat keterangan bebas COVID-19. Untuk itu pihak petugas segera langsung memutarbalikan kendaraan tersebut. Dan juga bila dibandingkan dari kondisi siang hari tadi, yang mana ini sempat terjadinya antrian kendaraan yang cukup panjang di titik penyekatan Cikarang Barat ini, maka tadi pihak kepolisian mengatakan bahwa 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, pihaknya terus mengetatkan dalam proses penyekatan di titik Cikarang Barat 3 ini, karena untuk mengantisipasi adanya lonjakan kendaraan yang dimungkinkan akan terjadi 3 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Dan juga Abraham dan pemirsa dapat informasikan bahwa untuk proses penyekatan pun juga masih sama dilakukan, yakni dibagi menjadi 3 lajur, yang mana untuk lajur paling kanan ini diperuntukkan untuk kendaraan pengiriman barang atau pengiriman logistik, kemudian lajur di tengah dan lajur kiri ini diperuntukkan bagi kendaraan pribadi, yang mana ini menjadi titik fokus utama dari petugas melakukan pemeriksaan. Abraham dan pemirsa dapat informasikan juga bahwa baru saja di sini ada pejabat yang datang, yakni Menko PMK maksud kami, yakni Muhadjir Effendi, yang tengah melakukan bagaimana atau mengecek begitu maksud kami bagaimana proses dari penyekatan di titik Cikarang Barat 3 ini. Namun berdasarkan pantauan kami, ini Menko PMK masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian atau petugas yang sedang berjaga dan juga sedang melakukan berbuka puasa begitu, yang nantinya direncanakan pada saat proses pengecekan akan berlangsung, maka ini akan menyampaikan keterangan persnya ke awak media. Untuk itu kami di sini juga media masih menunggu keterangan pers atau bagaimana hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak petugas gabungan di titik penyekatan ini. Dan juga memang Abraham diharapkan bahwa seluruh masyarakat atau warga yang akan melakukan mudik pada tahun ini untuk bisa menahan diri, untuk tidak bertemu dengan keluarga mereka di kampung halaman, untuk bisa bersama-sama untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 khususnya di kampung halaman atau wilayah mereka masing-masing. Abraham. Kevin, sedikit saja soal pemeriksaan dokumen, apakah disertai juga dengan pemeriksaan kesehatan spesifik mengenai tes COVID secara acak kepada pengemudi?
Ya, memang berdasarkan pantauan kami, ini petugas masih melakukan pengecekan berkas-berkas administrasi begitu, seperti surat keterangan bebas COVID-19 dan juga surat izin keluar masuk. Namun untuk pemeriksaan kesehatan sendiri, kami melihat di sini tidak adanya posko atau tempat pemeriksaan dalam pengecekan COVID-19. Untuk itu pihak petugas gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP langsung mengarahkan para pengendara ini bila tidak memenuhi persyaratan surat izin perjalanan langsung diarahkan untuk keluar di gerbang tol Cikarang Barat 3, tepatnya di sebelah kiri saya saat ini. Abraham. Kevin Pakan, laporkan langsung dari gerbang tol Cikarang Barat 3. Terima kasih atas informasi Anda. Menghindar dari pos penyekatan tidak hanya terjadi di Jakarta, pemirsa. Berupaya untuk kabur dari pemeriksaan, seorang remaja menabrak petugas di pos penyekatan mudik Prambanan, Jalan Raya Jogja Solo. Terjaring saat razia penyekatan mudik, seorang pengendara mobil yang sempat menepi tiba-tiba tancap gas dan menabrak petugas. Peristiwa ini terekam sejumlah warga. Kendaraan bernomor polisi dari Jakarta kabur ke arah Klaten Kota dan dikejar oleh petugas. Pengendara mobil berplat B2318 STB akhirnya berhasil dihentikan dan ditahan. Pengendara ternyata remaja laki-laki yang baru berusia 16 tahun. Kini remaja di bawah umur tengah diperiksa dan dites urin oleh Polres Klaten. Sementara polisi yang ditabrak remaja dalam kondisi sehat meski sempat terpental saat kejadian. Fenomena mudik sudah menjadi budaya setiap tahunnya. Namun pada masa pandemi seperti sekarang, mudik yang dilarang, namun mudik tetap membangkang dan banyak hal yang terjadi. Lantas bagaimana sosiolog menyikapi fenomena tersebut? Kita akan bergabung dan berbincang bersama dengan sosiolog Imam Prasojo. Assalamualaikum, selamat malam Pak Imam. Waalaikumsalam. Semoga dalam keadaan baik selalu ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Ya, Pak, langsung saja Pak, upaya mitigasi risiko penanggulangan COVID ini kan dilakukan dengan kebijakan larangan mudik. Pada prakteknya gesekan terjadi, termasuk yang ada di Cikarang. Anda melihat apakah ini termasuk adalah yang maksud saya yang terjadi di Karawang, perbatasan Bekasi dan Karawang. Apakah ini tumpukan gejolak kekesalan dari pemudik yang dilarang untuk bepergian? Ya, jelas pertama ini magnet yang luar biasa. Saya sendiri terperanjat ya betapa besar magnet keinginan orang untuk mudik ya. Walaupun sudah jauh-jauh hari ya diberi pemahaman bahwa ini mempunyai resiko yang tinggi. Tapi saya menduga bahwa ini ada sebuah jejaring ya. Mereka yang mau mudik terutama yang menggunakan motor itu pasti memiliki jejaring yang bersama-sama mereka akan berangkat. Nah, jadi ini ada group behavior, ada group effects ya, yang menjadikan mereka itu menjadi lebih pemberani, menjadi mereka lebih nekat ya, dan kemudian dorongan untuk bersama-sama menembus barikade itu menjadi lebih besar. Jadi jejaring, ini terutama di motor saya kira. Oke. Jadi itu yang mungkin terjadi sehingga mereka jauh lebih nekat, lebih berani dan lebih punya dorongan untuk menembus semua apapun pembatasan yang dilakukan. Kalau disebutkan tadi ini aksi nekat dalam tanda kutip bisa juga ini disebutkan people power begitu Pak, karena upaya ini dilakukan secara terencana, melakukan penerobosan terhadap penyekatan, artinya melanggar undang-undang dan melawan petugas di sana. Apa penyebab persoalan ini Pak? Ya, pertama kita tahu ya bahwa secara struktural memang masyarakat kita ini kan masyarakat komunal ya. Pada saat mayoritas atau banyak sekali yang sebetulnya berasal dari sebuah daerah, kemudian dia bekerja di kota-kota. Nah, memang sudah menjadi tradisi, sudah menjadi budaya. Setiap kali mau Lebaran mereka pulang kampung. Mereka bertemu dengan kerabatnya, keluarganya, dan bahkan banyak yang keluarga inti. Sehingga tradisi yang sebegitu lama sudah tertanam, kemudian ada COVID ini mereka tidak terlalu merasakan bahwa ini sebuah ancaman. Apalagi bisa jadi banyak dari mereka yang tidak percaya bahwa ini betul-betul merupakan satu bahaya yang bisa menulari keluarganya.
Nah, dalam situasi seperti itu mereka tetap ingin pulang, mereka berjejaring bersama-sama dengan teman-teman lain atau orang-orang lain, terus ada semacam tadi yang saya jelaskan sebagai group behavior ya, kalau perilaku kelompok yang memiliki dorongan yang jauh lebih kuat kalau mereka itu bersama-sama melakukannya. Oke, kalau kita berbicara soal sosialisasi kebijakan kan ini sudah dilakukan mulai per 22 April, mulai dari pengetatan perjalanan dalam negeri, kemudian ditindaklanjuti dengan tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei larangan aktif mudik dilakukan. Menurut Anda apakah persoalannya masih berkutat di literasi dan sosialisasi? Saya kira kita juga, saya kira banyak orang yang tahu lah bahwa hanya dengan himbauan tidak akan mungkin itu bisa menahan hasrat dorongan ya yang begitu besar dari orang yang tadi ingin pulang kampung karena magnet budaya tadi. Nah, tapi pada saat yang sama juga karena kekuatan kelompok itu luar biasa besar, terus dia juga melihat bahwa penjaga ataupun petugas yang mencoba menyekat itu juga terlihat lemah ya. Dan saya membayangkan betapa sulitnya ya para petugas kepolisian atau TNI yang tentu jumlahnya jauh lebih sedikit ya menghadapi kenekatan yang mereka dorong itu yang terdorong dari keinginan untuk pulang kampung bersama-sama. Nah, ini yang bersama-sama ini. Oke, bukan hanya aksi nekat yang dihadapi sebetulnya Pak, karena berbicara soal mudik kalau disebutkan tadi ini hanya tradisi kultural dan lain sebagainya, sekarang nampaknya sudah bergeser sedikit karena sebagian mengaku bahwa ini kebutuhan. Mereka tidak bisa hidup di tengah kota Jakarta yang bisa dikatakan sepi di saat Idul Fitri dan lain sebagainya. Mereka pun tidak punya jaringan pengaman sosial untuk bisa hidup, begitu Pak. Kita tidak tahu persis berapa orang memang secara terpaksa pulang. Karena orang yang bermobil tidak bisa dikatakan terpaksa pulang. Orang-orang seperti ini pasti mempunyai alternatif kalau toh hidup di kota. Ya. Orang-orang yang punya kendaraan bisa jadi dia juga tidak selalu terpaksa pulang. Tapi memang betul Anda katakan ada orang yang mungkin terpaksa pulang, tetapi orang seperti ini seberapa jauh kekuatannya dibanding orang-orang yang berjejaring pulang bersama-sama dengan... Saya kasih satu contoh Pak Imam. Yang terjadi beberapa hari yang lalu, salah seorang pemudik motor, seorang perempuan yang mengendarai sepeda motor ingin pulang ke Lampung melalui jalur Merak begitu ya. Ia dicegat oleh petugas, namun ia menangis di hadapan petugas dan mengatakan tidak punya apa-apa lagi di Jakarta dan ingin bertemu dengan keluarganya di sana. Satu orang perempuan menghadapi barisan petugas dan akhirnya ini diloloskan begitu. Bagaimana seorang sosiolog memaknai peristiwa ini? Tidak bisa dipungkiri bahwa ada orang yang karena kebutuhan logistiknya atau support sistemnya di kota-kota besar tidak ada sehingga dia tidak ada pilihan harus pulang. Namun saya kira yang kekuatan yang besar itu adalah orang-orang ya seperti yang bermotor ini pun sebetulnya pasti tidak semuanya dalam situasi keadaan ekonomi yang betul-betul terbatas. Nah, tetapi saya melihat justru kekuatan berjejaring ya bersama-sama mereka itu dan kemudian didorong oleh bisa jadi keluarganya ya terutama yang ada di kampung-kampung itu sudah berkomunikasi ya dan memberikan harapan-harapan bahwa dia akan pulang bersama-sama dengan teman-temannya, itulah yang menjadi kekuatan yang lebih dahsyat. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama dan pada saat yang sama seperti saya tadi katakan dia tahu bahwa kalau bersama-sama dia lakukan ya tentu penjaga keamanan yang akan berusaha mencegah akan jebol juga. Ini yang saya kira mereka pahami. Berbicara soal data yang baru disebutkan oleh Kementerian Perhubungan juga menarik ini Pak. Sedikitnya 3,5 juta orang akan melakukan perjalanan arus balik pasca mudik ataupun pasca lebaran ini selesai begitu. Ini juga akan menjadi persoalan apabila ini dilakukan secara bersama-sama. Kapasitas petugas dibanding dengan jumlah ini juga pasti tidak akan sebanding. Mereka pun pasti akan kewalahan untuk mengecek satu persatu dokumen perjalanan. Bagaimana Anda menanggapinya?
Ya, sebetulnya yang lebih mengerikan kalau ini datanya benar ya, ini saya baru membaca dari sebuah media yang mengatakan bahwa dari random sampling ya atau upaya tes yang secara random dilakukan ada 6.742 pemudik ya dites. Ini Sedikitnya 4.000 aktif ya Pak? Ya, 4.123. Ini 70%. 60%. Ini tinggi sekali. Saya sendiri masih agak ragu dengan data ini. Tapi kalau ini benar, artinya ya 4.000 orang lebih ini ya yang terdata ya, ini potensi untuk penularan sangat-sangat tinggi. Nah, kalau hal ini tidak dilakukan upaya-upaya preventif ya di tempat-tempat tujuan, jelas sekali kita harus bersiap-siap penularan yang jauh lebih dahsyat akan terjadi. Jangan sampai kita berakhir seperti India. Terima kasih untuk waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Imam Prasojo, sosiolog dari Universitas Indonesia, berbincang bersama kami. Mirsa, kita beralih ke informasi lain. 1 dari 11 penagih utang di wilayah Koja, Jakarta Utara meminta maaf kepada anggota TNI Babinsa Semper karena kisruh saat akan mengambil paksa mobil warga. Polisi mengatakan meski minta maaf, proses hukum berlanjut. Satu dari 11 pelaku penarikan kendaraan secara paksa di wilayah Koja, Jakarta Utara beberapa hari lalu meminta maaf kepada TNI dan Serda Nur Hadi. Dari 11 orang yang akan mengambil paksa kendaraan warga karena dianggap telat bayar cicilan, hanya Henry Leitomo yang punya surat tugas, sementara 10 rekan lainnya tidak punya. Bapak Babinsa, Pak Nur Hadin, saya minta maaf yang sebesar-besarnya Pak, atas apa yang kemarin kita lakukan itu salah sebenarnya. Saya menyesal dengan apa yang saya lakukan kemarin. Peristiwa cekcok anggota TNI dengan para penagih utang terjadi akhir pekan lalu. Saat itu Serda Nur Hadi mencoba menolong warga yang mobilnya hendak diambil paksa para penagih utang. Serda Nur Hadi kemudian membawa mobil yang menjadi sengketa pemilik dan penagih hutang ke Polres Jakarta Utara. Meski telah meminta maaf, polisi tetap memproses hukum ke 11 penagih utang. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman meminta perusahaan pemberi utang tidak memanfaatkan jasa tukang tagih. Majen Dudung meminta mereka memberi toleransi untuk membayarkan utang karena pandemi corona. Pada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan jasa-jasa debt collector sudah tidak melakukan kembali. Saya dengan Polda Metro Jaya akan tegas-tegas berdiri paling depan membantu rakyat, membantu masyarakat yang ada di DKI. Silakan catat nomor telepon saya 081 223 10198. Kasus penyerangan debt collector terhadap anggota Babinsa menyita perhatian publik. Lantas bagaimana sebenarnya mekanisme penagihan hutang? Apakah ini bisa diambil paksa secara serta-merta? Kami akan berbicara melalui sambungan telepon dengan juru bicara KPK yaitu Sekar Putri Jarot. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Sekar dari OJK. Ya, selamat malam Mas Abraham. Ya, juru bicara OJK ya, Pak ya. Iya, betul. Saya ralat dari OJK. Kami ingin pastikan satu hal, bahwa apa yang ditanggapi oleh OJK mengenai yang terjadi. Jangan sampai urusan nomor telepon Pangdam tadi dicatat, itu urusannya udah sangat reaktif sekali untuk penanganannya jika demikian. Jadi Mas Abraham, kami OJK selaku otoritas tentunya mengingatkan dan menekankan kembali kepada seluruh perusahaan pembiayaan untuk memenuhi ketentuan sertifikasi bagi debt collector atau penagih, serta menjalankan ketentuan tata cara penagihan kepada nasabah sebagaimana diatur dalam POJK nomor 35 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan. Diatur di dalam aturan tersebut tata cara penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan, motor atau mobil yang sesuai dengan undang-undang fidusia. Jadi perusahaan pembiayaan dapat tetap menarik barang jika nasabah tersebut uang prestasi atau tidak menyelesaikan kewajibannya.
Namun penarikan harus melalui mekanisme di mana harus melalui surat peringatan terlambat bayar sebanyak 3 kali dan melakukan pemberitahuan penarikan barang. Jadi leasing masih tetap bisa menarik kendaraan dari debitur yang macet yang sebelumnya telah diperingatkan dengan catatan prosedur-prosedurnya sudah dijalankan. Dan dalam mengeksekusi penagihan, debt collector baik internal maupun eksternal wajib memiliki sertifikasi dan dibekali surat tugas atau kuasa dari perusahaan pembiayaan dalam melakukan penarikan dan menunjukkan sertifikasi fidusia. Prinsipnya debt collector dalam melakukan penagihan ada tata tertibnya dan tidak melakukan tindakan yang melawan atau hukum. Oleh karenanya, OJK juga telah berkoordinasi dengan pihak asosiasi perusahaan pembiayaan untuk menertibkan anggota dalam menjalankan ketentuan penagihan yang sesuai dengan aturan tetap. Oke, jadi upaya ambil paksa itu tidak serta-merta dilakukan. Ada prosedural yang harus dipatuhi oleh baik itu debt collector dan juga baik itu debiturnya. Ya, betul. Karena kan memang tentunya dalam melakukan perjanjian pembiayaan, tahap penarikan itu adalah tahap yang harus dihindari dan jangan sampai terjadi sebenarnya. Karena yang perlu dicermati untuk dihindarkan dari situasi seperti itu adalah pada saat debitur mengambil pembiayaan secara angsuran, mereka harus memiliki pemahaman dan kesadaran akan kewajiban membayar angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dipelajari dalam perjanjian apa yang terjadi jika ada wan prestasi, dilihat kriteria wan prestasi dan apa yang akan terjadi jika ada wan prestasi. Jadi sebelum sampai ke tahap penarikan, sebenarnya nasabah dapat dengan itikat baik juga dalam menghubungi perusahaan pembiayaan untuk membuka komunikasi apabila memang ada kesulitan yang dihadapi dalam pembayarannya. Karena sebelum mencapai tahap penarikan, apabila nasabah mengalami kesulitan pembayaran, maka sebenarnya dapat mengembalikan kendaraannya kepada perusahaan pembiayaan. Sebab sebelum terjadi pelunasan itu memang hak milik ada di perusahaan pembiayaan. Dan di dalam hal ini juga dapat membuka komunikasi yang persuasif di mana dapat dilakukan mengajukan restrukturisasi kepada pihak perusahaan pembiayaan. Jadi sebelum mencapai tahap penarikan paksa sebenarnya menempuh opsi-opsi yang lebih persuasif dan jangan sampai ke dalam titik ini. Gitu. Fenomena yang muncul sering disebutkan bahwa pihak leasing ini melakukan upaya persuasif membujuk calon-calon debiturnya untuk melakukan untuk bersepakat lah dalam hal ini. Di sisi lain juga mereka terkesan lepas tangan ketika ada upaya ambil paksa dan sebagainya. Bagaimana OJK melihat ini? Tentunya kami harus melihat secara objektif dan proporsional dalam hal apabila memang ada pengaduan dari nasabah, kami akan menyikapinya untuk melihat fakta-fakta yang ada terlebih dahulu dan kemudian kami akan melakukan apa konsekuensi yang akan dilakukan oleh OJK terhadap para leasing dalam tanda kutip yang nakal, yang bermain-main? Tentu kita akan kembali kepada ketentuan. Sekali lagi kita akan melihat fakta yang ada dan secara objektif kita akan secara berimbang. Apabila memang terjadi pelanggaran, maka kami akan melakukan tidak segan-segan dan kami akan secara tegas melakukan enforcement seperti itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita juga bisa kita lihat dalam hal ini pendalaman dulu terhadap apa yang terjadi dan kita bisa melakukan sanksi mulai dari surat peringatan dan juga mengevaluasi, meminta untuk perusahaan pembiayaan mengevaluasi kerjasama dengan pihak ketiga tersebut. Yang sangat awam kan kita lihat Mbak Sekar ini penawaran kartu kredit misalnya, tidak hanya ditawarkan di pusat-pusat perbelanjaan, juga ditawarkan melalui sambungan telepon seperti itu. Saya tidak mengerti sih bagaimana mereka mencari data dan lain sebagainya sampai pada akhirnya penawaran itu dilakukan. Apakah itu melihat transaksi keuangan yang bersangkutan atau bukan begitu? Bagaimana kemudian OJK menanggapi ini? Tentunya dalam hal ini ada aturan dari POJK di mana memang tidak dapat dilakukan data tidak dapat digunakan terkecuali memang itu atas persetujuan daripada konsumen itu sendiri. Tetapi memang dalam hal ini tidak hanya dari sisi perusahaan dari sektor jasa keuangan ya, tetapi nasabah juga kami juga minta untuk dapat melindungi data pribadinya dan ini memang enforcement-nya secara hukum sangat dibutuhkan undang-undang perlindungan data pribadi dalam hal ini. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami. Sekar Putri Jarot dari OJK. Pemirsa, ibu dan anak ditemukan tewas di kamar mandi. Kami akan kembali untuk Anda saat ini.